Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya saya bikin video top 7 tokoh-tokoh yang anti Ba'alawi. Nah, ini untuk mengimbangi dan biar orang tahu kalau saya netral dan tidak memihak pada kubu manapun, saya bikin juga top 7 tokoh-tokoh yang pro Ba'alawi. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dulu kepada nama-nama yang telah saya sebutkan di video sebelumnya atau video-video sebelumnya apabila terdapat sesuatu yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Saya juga meminta maaf kepada nama-nama yang akan saya sebut di video ini dan juga di video-video yang akan datang. Baiklah, kita mulai. Berikut ini adalah top 7 tokoh-tokoh yang pro Ba'alawi. Yang ketujuh, Gus Wafi. Gus Wafi ini termasuk orang yang sangat antusias, yang sangat semangat dalam pembelaannya atas kesinambungan nasab Ba'alawi. Beliau bukan Ba'alawi, tapi lebih Ba'alawi daripada Ba'alawi itu sendiri. Beliau lebih menguasai soal pernasaban ini. Sampai-sampai yang ditantang debat itu kan Habib Taufik, Habib Rizik, atau Habib Lutfi. Maksudnya, kenapa Gus Wafi gitu? Kenapa? Dari sini saya sudah kelihatan netral ya. Yang keenam, Gus Rumel. Sejak awal kemunculan Kiai Imad dalam hal perungkatan nasab Ba'alawi ini, yang paling serius dalam mengkonter Kiai Imad, ya Gus Rumel ini, sampai hari ini. Dan menurut saya Gus Rumel dengan Kiai Imad itu lawan yang lumayan imbang. Beda sama lawan-lawan Gus Rumel yang lain. Kalau lawan-lawan yang lain itu karena kayaknya nggak bisa ngimbangi, akhirnya main fisik. Main fisik bukan berarti terus njotosi Gus Rumel, bukan. Tapi main apa itu namanya, body shaming. Kayak ngatain Suneo lah, segala macam. Ini sangat disayangkan sih. Tapi kan ada juga itu Habib yang ngatain orang pribumi kayak celengan Semar. Ya berarti kalian sama aja gitu. Terus kenapa saling mengolok-olok? Ya mungkin karena sama, jadi nggak apa-apa. Silakan saling olok-olok. Yang kelima, Kiai Idrus Romli. Beliau ini adalah seorang pendebat yang ulung. Hampir semua orang didebat, semua kelompok didebat. Kalau dulu itu paling ya cuma sama Wahabi, sama Syiah. Tapi kemudian terus NU pun didebat gitu. Tokoh-tokoh NU, ulama-ulama NU juga didebat. Sampai beliau itu bikin NU sempalan, namanya NU garis lurus. Nah, dalam hal ini jangan diduga Kiai Idrus Romli terus nggak pernah ngatain ulama Ba'alawi. Ya pernah, sama aja gitu, sama aja. Tapi bukan berarti ngatain atau mendebat itu terus membatalkan. Meskipun beliau sering ngeritik ulama-ulama NU, beliau ya tetap membela NU. Meskipun beliau kerap mengkritik beberapa ulama Ba'alawi, ya beliau tetap membela Ba'alawi. Jadi ini ya wajar aja sih. Yang keempat, UAS. Ujian akhir sekolah. Enggak dong. Ustadz Abdus Somad. Beliau lumayan sering dalam ceramah-ceramahnya membahas tentang kesinambungan nasab Ba'alawi. Saya belum pernah kayaknya nonton video ceramah beliau yang full, itu kayaknya belum pernah. Ya lihat cuplikan-cuplikannya aja. Dan lumayan banyak gitu ditemukan cuplikan-cuplikan video beliau yang membahas tentang kesinambungan nasab Ba'alawi ini. Oh iya, dan saya juga memohon maaf untuk yang kemarin videonya nggak saya tonton sampai full. Mohon maaf banget. Juga kepada yang tesisnya tidak saya baca sama sekali. Saya mohon maaf sekali. Terus kenapa kok dibahas? Kenapa kok ngonten? Ya ini kan cuma iseng aja gitu. Ini iseng, ini bukan konten ilmiah loh. Ini konten iseng yang nggak ada faedahnya. Jadi sampean yang nonton video ini ya termasuk orang yang menghabiskan waktu dalam kesia-siaan.
Jadi ini hanya iseng ya, seru-seruan aja. Tapi kalau mau ditanggapi dengan serius nggih monggo, mboten napa-napa. Yang ketiga, beliau ini adalah ustadz yang kalau dalil itu detail. Nggak cukup disebutkan ayatnya apa atau hadisnya apa atau ibarahnya apa, sampai disebut-sebut nomornya, halamannya, terus sebelah mananya, kanan apa kiri, atas apa bawah, depan apa belakang, sampai orang-orang itu gumun langsung wah. Makanya terus beliau dipanggil wah Ustadz Adi Hidayat. Beliau termasuk yang pro Ba'alawi. Dan fakta menariknya adalah beliau ulama Muhammadiyah. Kaget ya tuh. Siapa kemarin yang bilang di Muhammadiyah nggak ada yang percaya Habib? Ah, ini ulamanya loh ini. Yang kedua, kalau tadi itu ulamanya Muhammadiyah, sekarang ini ulamanya NU, bahkan pimpinannya NU, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Meskipun beliau memiliki track record ketidakharmonisan antara beliau dengan beberapa oknum Ba'alawi, tapi beliau termasuk yang paling lantang dalam membela kesinambungan nasab Ba'alawi. Kabarnya banyak yang mengusulkan beliau dipecat dari PBNU. Ada yang tahu kenapa? Yang pertama, beliau ini adalah kesayangan Abah Habib Lutfi dan juga kesayangan dari beberapa klan Ba'alawi. Meskipun ya di satu sisi banyak juga yang membencinya. Sama halnya dengan beliau ini, itu di satu sisi dibenci oleh para penjual es teh, di satu sisi ya disukai juga dengan penjual es teh. Beliau ini juga termasuk orang yang paling banyak dibicarakan di 2024 ini. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono didol. Dah itu aja. Jadi buat yang masih bertanya-tanya, sebenarnya saya ini pro apa kontra? Ya ini saya netral. Netral itu ya saya mencintai semuanya, mencintai kedua-duanya, kedua kubu, baik yang pro maupun yang kontra. Saya sama-sama mencintai. Itulah netral. Atau nggak apa-apa juga kalau dibilang saya membenci semuanya, ya benci yang pro, ya benci yang kontra, pokoknya netral. Ya netral itu ya netral itu ya kayak gini, nggak jelas. Yang jelas saya itu sebenarnya nggak peduli mau nasabnya Ba'alawi itu putus apa nyambung, apa putus nyambung, sekarang putus besok nyambung lagi, bodoh amat.